Saat Wang Lin menghilang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan dan menjerat arai transfer, menyebabkannya runtuh. Menggunakan Liunzi dan bantuan kelompok untuk menghalangi Mungazer, Master Flamespark memejamkan matanya dan berteriak, "Segel!" Fragmen alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dan kemudian mendekat pada Mungazer dari segala arah. Saat Mungazer mengeluarkan raungan marah, seluruh tubuhnya bergegas keluar. Kemarahan mengisi tubuhnya, dan bahaya yang dirasakannya dari Master Flamespark hampir membuatnya menjadi gila. Saat menabrak fragmen langit, ular Mungazer tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat menatap ke depan. Tempat yang dilihat Mungazer sudah runtuh. Saat angin dingin tak berujung bertiup, seseorang keluar. Orang ini sangat buram, tidak mungkin untuk melihat seperti apa dia. Satu-satunya yang bisa dikatakan adalah dia laki-laki. Dia sangat tenang saat dia perlahan berjalan keluar dari kekosongan. Saat dia muncul, ekspresi Liunzi dan lainnya yang terluka serius berubah. Bahkan dengan kesombongan Liunzi, setelah melihat orang itu sejenak, hatinya terkejut. Pada saat ini matanya menunjukkan rasa hormat. Itu dia, Tuan Flamespark sebenarnya mengundangnya. Ekspresi empat orang yang tersisa segera berubah dan menjadi hormat. Setelah orang ilusi muncul, mata Tuan Flamespark dipenuhi dengan ekstasi. Sosok itu berjalan menuju Mungazer. Tubuh besar Mungazer Serpent bergetar seolah-olah ada aura dari orang ini yang membuatnya ketakutan. Mungazer perlahan-lahan didukung. Pada saat ini, jutaan kilometer dari Mungazer, tubuh Wang Lin muncul. Setelah dia muncul, dia segera menoleh ke belakang dan mulai merenung. Pasti ada alasan untuk perubahan besar Mungazer. Mungkinkah seseorang melancarkan serangan ke sana? Anak dewa kuno di dalam Mungazer ingin aku membawa penggantinya. Tapi sayangnya tubuh asliku masih di sistem bintang aliansi, jika tidak, akan patut dicoba. Namun aku tidak tahu apakah dia tulus tentang warisan, atau jika dia ingin menggunakan sesuatu yang mirip dengan mantra kepemilikan kultivator. Aku harus berhati-hati dalam masalah ini dan tidak bertindak sembarangan. Namun karena aku sudah meninggalkan ular Mungazer, aku percaya tidak ada yang akan bisa mendeteksi aku untuk waktu yang singkat. Mata Wang Lin menyala dan dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh. Riak muncul di bawah kakinya dan tidak lama kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Di wilayah utara jauh dari Mungazer, hampir di ujung lain wilayah, adalah tempat planet Kingling berada. Pada hari ini Riak muncul di luar planet Kingling dan Wang Lin berjalan keluar. Dia melihat planet kultivasi yang sudah dikenalnya sebelum dia dan mengungkapkan sedikit kemurungan. Aku akhirnya kembali. Wang Lin mengambil langkah, berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu planet Kingling. Namun begitu dia mendekat, beberapa aura kuat menyapu ke arahnya dengan niat bermusuhan. Wang Lin mengerutkan kening tetapi segera santai. Akal ilahi itu segera mengunci Wang Lin, tetapi setelah mengenalinya, mereka segera menghilang. Lalu lebih dari 10 angka terbang ke arah Wang Lin. Hampir seketika Wang Lin melangkah ke planet Kingling, lebih dari 10 orang dari klan abadi muncul. Leluhur tua itu segera bergerak maju. Dia menjadi bersemangat setelah melihat Wang Lin dan berkata, "Penolong!" Wang Lin menatap pria tua dan anggota klan abadi dan bertanya, "Apakah jalan ke sini mulus untuk kalian?" Lelaki tua itu menarik napas dalam dan berkata, "Penolong, jalannya mulus. Namun dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa keluarga Yao di sistem bintang Alhiven memulai perburuan penolong." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Hal itu sudah berlalu, jangan lagi disebutkan. Karena kalian ada di sini, tenanglah. Aku perlu berlatih tertutup selama beberapa bulan, lindungi tempat ini dengan baik." Pria tua itu dengan cepat mengangguk. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia tidak lagi memperhatikan klan abadi. Dia berteleportasi ke puncak Hengyun. Itu masih sama saat dia meninggalkannya. Gua itu masih ada di sana. Setelah memasuki gua, Wang Lin segera membuka formasi. Daerah di sekitar puncak Hengyun segera disegel. Kemudian dia duduk, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Beberapa jam kemudian, bagian luar sudah malam. Cahaya bintang jatuh ke bumi dan semuanya tenang. Saat cahaya bulan masuk melalui pintu masuk, cahaya memantul dari tanah dan sangat indah. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup udara kotor. Sejak dia pergi ke alam surgawi, dia sangat lelah. Bahkan saat dia berada di dalam Mungazer, dia hampir tidak bisa bersantai. Namun pada saat ini, di planet kultivasinya sendiri, Wang Lin dapat sepenuhnya bersantai. Saat ini dia menatap langit di luar gua dan mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya dan bergumam, "Perburuan keluarga Yao tidak akan berhenti, aku tidak punya banyak waktu tersisa." Saat ia merenung, Wang Lin mengeluarkan tungku besar. Itu mengeluarkan aura kuno. Mata Wang Lin menyala saat ia meludahkan seteguk energi asal esensi yang mengelilingi tungku dan mulai menyempurnakannya. Semakin lama aku memperbaiki tungku, semakin banyak kekuatan yang bisa aku gunakan. Namun saat ini aku perlu mempelajarinya dengan baik. Wang Lin menghirup dan tungku besar segera menyusut. Akhirnya itu berubah menjadi sinar cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Bayangan di belakangnya berkedip dan Teasan berjalan keluar. Teasan terluka parah dan tatapannya suram. Setelah duduk, Teasan menutup matanya. Di bawah perintah Wang Lin,
dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah merenung, Wang Lin mengeluarkan Yao Bingyun yang disegel olehnya. Cambuk karma melilit jiwa asalnya dan bendera jiwa melilit tubuhnya. Bahkan ada ratusan ribuan emas yang menyegelnya. Melihat Yao Bingyun yang tersegel, mata Wang Lin menyala dan tangannya membentuk segel. Tanda emas di sekitarnya segera naik satu persatu dan mewarnai gua dengan cahaya keemasan. Di bawah simbol Ran adalah bendera jiwa. Wang Lin mengulurkan tangan dan kabut hitam di sekitar tubuh Yao Bingyun pergi, itu mengekspos tubuhnya. Pakaiannya saat ini compang-camping dan dia terlihat sangat menarik. Matanya tertutup dan wajahnya pucat. Namun masih ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya, tetapi itu terpisah dan tidak bisa bergabung dengan jiwa asalnya. Wang Lin menatap Yao Bingyun dan mulai merenung. Memurnikan wanita ini menjadi penjaga surgawi adalah pilihan, tapi sebelum itu, aku harus meminjam kekuatannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alisnya. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin dengan cepat diaktifkan dan memasuki tubuh melalui jarinya. Energi asal Wang Lin membentuk pusaran di dalam tubuhnya. Pusaran itu segera menyerap sebagian energi asalnya, menjadikan dirinya lebih besar. Wang Lin sangat berhati-hati sementara pusaran menyerap lebih banyak energi asal. Saat dia hampir kehilangan kendali energi asal, dia menariknya. Tubuh Yao Bingyun bergetar hebat dan pakaiannya yang rusak segera meledak. Pada saat yang sama, pusaran di dalam tubuhnya keluar dan energi asal yang kaya memenuhi daerah itu. Wang Lin segera melahapnya. Energi asal yang keluar dari tubuh Yao Bingyun berubah menjadi asap dan dihirup oleh Wang Lin. Setelah energi asal memasuki tubuhnya, mata Wang Lin bersinar dan kulitnya menjadi sedikit merah. Jiwa asalnya dengan cepat menyerap energi asal yang ia konsumsi dari Yao Bingyun. Waktu perlahan berlalu dan matahari perlahan muncul di luar gua. Cahaya dari matahari mendarat di tanah, menyebarkan dinginnya malam dan menciptakan rasa kehangatan. Di dalam gua, Yao Bingyun mendarat di tanah. Saat matahari mendarat padanya, itu membuat pemandangan yang sangat indah. Pada saat ini, Yao Bingyun memancarkan rasa keindahan yang tak terlukiskan, tapi ada sedikit kesedihan di dalam keindahan ini. Jiwa asal Wang Lin telah bekerja sepanjang malam. Dia telah melahap energi asal dan mengubahnya menjadi miliknya. Selama proses ini, cedera jiwa asalnya berangsur-angsur sembuh. Pada saat matahari terbit, jiwa asalnya telah pulih. Tidak hanya itu, tetapi dengan memurnikan energi asal Yao Bingyun, jiwa asalnya menjadi lebih kuat. Setelah memuntahkan seteguk gas abu yang melayang keluar dari gua, Wang Lin membuka matanya. Tanpa ragu dia menekankan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Energi asal memasuki tubuh Yao Bingyun dan membentuk pusaran yang terus menyerap energi asal yang terpisah dari tubuhnya. Setelah menyerap semua energi asalnya, tingkat kultivasiku akan meningkat banyak. Maka aku hanya perlu meningkatkan domainku untuk akhirnya memasuki langkah kedua dan mencapai tahap Nirvana Scryer. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap Yao Bingyun. Saat pusaran mencapai batasnya, dia segera menariknya keluar. Badai yang mengejutkan hampir semua kultivator menyapu sistem bintang Alhiven. Binatang buas besar dan ganas yang dibantai para kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah ditangkap hidup-hidup oleh kuil surgawi Guntur. Sangat sedikit orang yang tahu bagaimana hal itu dilakukan, tetapi hasilnya mengejutkan semua kultivator di sistem bintang Alhiven. Saat ini ketenaran kuil surgawi Guntur telah mencapai puncaknya, bahkan melampaui beberapa keluarga dengan warisan dari zaman kuno dan menjadi simbol kuat sistem bintang Alhiven. Meminjam badai ini, kompetisi 108 gelar surgawi secara resmi dimulai. Alam surgawi telah runtuh dan surgawi hilang, tetapi masih ada surgawi. Gelar surgawi yang akan diberikan kuil surgawi Guntur akan membuat orang-orang itu menjadi surgawi. Keluarga dari 108 orang ini akan dianggap sebagai klan surgawi. Ini adalah gelar permanen. Setiap surgawi selama perang melawan sistem bintang aliansi akan menjadi pemimpin, dan keluarga mereka akan mendapatkan planet budidaya mereka sendiri. Berita tentang kuil surgawi yang memberikan gelar surgawi keluar sejak lama, tetapi itu baru mulai terjadi sekarang. Ini menyebabkan semua kultivator di sistem bintang Alhiven menjadi gila. Semua anggota inti dari banyak keluarga budidaya berangkat. Ada terlalu banyak orang yang bersaing untuk gelar surgawi, sehingga kuil surgawi mengumumkan babak penyisihan di masing-masing dari 4 wilayah. Seorang utusan dari kuil surgawi akan dikirim untuk memilih 108 dari setiap domain untuk bersaing dalam pertempuran terakhir untuk mendapatkan gelar. Daerah dalam jarak 50.000 km dari kuil surgawi Guntur menjadi zona damai. Siapapun yang berani bertarung di area ini akan menghabisi keluarganya. Tanggal kompetisi ditetapkan untuk 4 bulan dari sekarang. Jika berita ini adalah badai, maka hal selanjutnya yang diumumkan kuil surgawi Guntur adalah masalah yang mengguncang surga. Setelah kuil surgawi telah memilih 108 surgawi, mereka akan membuka lorong ke sistem bintang aliansi.
Pertempuran dengan sistem bintang aliansi akan dimulai. Seluruh sistem bintang Alhiven menjadi hiruk-pikuk. Semua kultivator mulai menunggu hari mereka akan membantai jalan mereka ke dalam sistem bintang aliansi. Niat membunuh yang padat memenuhi sistem bintang Alhiven. Wang Lin tidak tahu semua ini. Dia sudah berkultivasi tertutup selama 10 hari terakhir. Selama 10 hari ini dia terus-menerus menyerap energi asal di dalam Yao Bingyun. Dia terus memperbaiki dan menyerap sejumlah besar energi asal Yao Bingyun. Perlahan tapi pasti, energi asal itu menjadi miliknya. Bagi Wang Lin, Yao Bingyun seperti ramuan yang sangat bagus yang membuat tingkat kultivasinya perlahan naik. Yao Bingyun memiliki banyak energi asal. Setelah 10 hari, Wang Lin hanya menyerap 30%. Setelah memperbaiki dan menyerap 30% energi asal Yao Bingyun, kultivasi Wang Lin mengambil langkah dan mencapai puncak tahap korporeal yang. Dia hanya selangkah lagi dari panggung Nirvana Scryer. Namun langkah ini seperti tegukan. Bukannya dia kekurangan energi asal, dia kehilangan pemahamannya tentang surga dan perubahan di domainnya. Domain karma jauh lebih misterius daripada hidup dan mati. Sepertinya aku tidak bisa memahaminya. Karma. Sementara Wang Lin merenung, matanya mengungkapkan sedikit kebingungan. Tidak ada di dunia ini yang bisa lolos dari karma. Karma ada di mana-mana, tetapi semua ini hanyalah ilusi. Saat aku ingin memahami kebenaran, semuanya diselimuti kabut. Saat Wang Lin memurnikan energi asal Yao Bingyun, dia menghela nafas. Lalu matanya tertuju pada Yao Bingyun. Karma. Saat aku mendapatkan manik penantang surga, itu adalah penyebab karma, dan bertemu si Tunan adalah efek karma. Membunuh Teng Li adalah penyebab karma dan Teng Huayuan membunuh keluargaku adalah efek karma. Demikian pula tindakan Teng Huayuan adalah penyebab karma dan aku membantai klan Teng adalah efek karma. Sepertinya sebab karma dan efek karma berpotongan. Memperhatikan efek karma hari ini akan menjadi penyebab karma bagi orang lain besok. Wang Lin mengerutkan kening dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Domain karma mengandung terlalu banyak, dan sampai hari ini Wang Lin masih belum sepenuhnya memahaminya. Ini berbeda dari domain hidup dan mati yang bisa dia pahami dengan jelas. Pemahaman domain tidak bisa dipaksakan. Tanpa kesempatan yang tepat, itu sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin menghela nafas dan menyerah memikirkan karma. Meskipun kedengarannya sederhana, sangat sulit untuk benar-benar tercerahkan. Aku akhirnya mengerti mengapa tingkat kultivasi menjadi sangat sulit meningkat setelah titik tertentu. Energi asal ada hubungannya dengan itu, tapi yang lebih penting adalah pemahaman seseorang. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit. Bagaimana cara meningkatkan domain karmaku? Pemahaman ini memang sulit. Tidak peduli seberapa banyak aku memahaminya, itu semua ilusi dan tidak nyata. Bagaimana aku membuat pemahamanku tentang karma menjadi nyata? Wang Lin menghela nafas. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Saat itu di Tanah Roh Iblis, dengan bantuan iblis kuno Beiluo, aku bisa memasuki keadaan misterius dan mencari tahu cacat seni pembantaian surgawi. Saat Wang Lin menggumamkan ini, matanya menyipit. Di bawah kondisi itu, aku samar-samar bisa melihat semua dao dunia. Aku membelah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menyatu. Itu sangat mirip dengan Alser mengajariku mantra. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Dao Alser adalah dao surga. Dalam pengertian ilahinya, ada Alsers yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pelihat Alser hanya bagus dalam satu mantra surgawi. Dengan kultivasiku saat itu, aku hanya bisa melihat itu, tetapi dalam retrospeksi, tidak hanya setiap pelihat Alser memiliki mantra surgawi mereka sendiri, mereka masing-masing memiliki perbedaan dao. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia terkejut dengan idenya sendiri. Dia mengambil napas dalam saat dia mengingat tentang apa yang terjadi di dalam Alser. Semakin dia berpikir, semakin yakin dia dalam idenya. Alser punya banyak dao. Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak dao? Mata Wang Lin bersinar dan dia ingat apa yang dikatakan penjaga surgawi pertamanya sebelum disempurnakan. Aku melihat Alser mengambil Sanyun dan melahapnya. Alser benar-benar melahap Sanyun. Wang Lin menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan tegas saat dia menatap Yao Bingyun. Dia bergumam, dao karma terlalu ilusi. Menurut langkah ketiga yang aku lihat, semua dao surga harus kembali ke asal mereka yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa asal-usul dao karma itu, tetapi untuk menjadikan domainku sebagai nyata, aku harus melahap, memakan domain orang lain untuk memahami karma domain mereka. Pahami domain mereka lalu ubah menjadi domain karmaku sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menekankan jarinya di antara alis Yao Bingyun.